Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita. Semoga adik-adik yang kemarin sudah join gak bosan nih ketemu kakak. Nah, kita langsung saja. Kita lanjut materi kemarin yang belum selesai ya. Nah, ini. Berhubung kemarin kita sudah membahas berbagai soal yang berhubungan dengan peluang, jadi sekarang Kak minta adik-adik coba kerjain ini sendiri dulu. Coba digali lagi ingatannya yang kemarin, bisa nggak ngerjain ini? Ya, insya Allah yakin Kak bisa nih ya. Oke, sebelumnya kita baca soalnya dulu. Sebuah kantong berisi 10 kelereng merah, 18 kelereng hijau, dan 22 kelereng kuning. Dari dalam kantong diambil sebuah kelereng secara acak. Peluang terambil kelereng merah atau kuning adalah, nah ini gimana ini? Oke, Kak beri waktu berapa ya? 2 menit lah ya, 2 menit insya Allah cukup ya. Nah, coba adik-adik, coba kerjakan dulu. Untuk menguji pemahaman materi kemarin. Wah, pesatir handal langsung dapat ini, keren. Kak jadi penasaran pesatir handal ini namanya siapa ya? Boleh kenalan gak nih? Widya tuh Kak, Gusti Widya kalau nggak salah namanya. Oh iya Kak. Terus Sigit, wah sependapat ini dengan si handal. So, siapa tadi Kak Widya ya? Maaf. Iya Kak Widya Kak. Oke. Oke, sudah 2 orang yang memberikan jawaban nih. Oke, ada 3 orang yang sependapat. Kalau gitu kita bahas ya. Sebuah kantong berisi 10 kelereng merah, 18 kelereng hijau, dan 22 kelereng kuning. Dari dalam kantong diambil sebuah kelereng secara acak. Peluang terambil kelereng merah atau kuning adalah, oke. Nah, ingat kata kuncinya, kata konsepnya. Kalau ada kata-kata atau, berarti itu dijumlahkan gitu ya. Jadi peluang terambil kelereng merah kita tambah dengan peluang terambilnya kelereng kuning seperti itu ya, karena dia dihubungkan oleh atau. Nah, jadi kita misalkan nih kejadian terambilnya kelereng merah itu A, kejadian terambilnya kelereng hijau itu B, kita misalkan juga kejadian terambilnya kelereng kuning dengan C. Nah, kalau kelereng merah, hijau, dan kuning itu kan sebenarnya kejadian saling lepas ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya nih antara merah, kuning, hijau kelerengnya itu. Jadi sekarang kita lihat kelerengnya itu ada 50 buah. Karena 10 merah, 18 hijau, dan 22 kuning. Ada 50 buah. Jadi itu S-nya, sampelnya itu ada 50. Nah, kalau kelereng A itu ada 10, hijau 18, kuning 22. Jadi peluang terambilnya kelereng merah itu dalam satu kali ambilan itu adalah PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu kan banyak kejadian terambilnya kelereng merah, iya kan? Jadi sebanyak kelereng merahnya pula. Itu 10 per total semua. Ingat kemarin kan? Banyak kejadian case-nya dibagi dengan banyak kejadian totalnya atau sampelnya. Sehingga ini hasilnya jadi 10 per 50. Nah, itu baru yang kejadian terambilnya kelereng merah. Sementara yang ditanyakan adalah peluang terambil kelereng merah atau kuning. Berarti kita cari juga nih, bagaimana dengan peluang kejadian terambilnya kelereng kuning gitu. Jadi, misalkan dengan PC, peluang C, jadi peluang C sama dengan banyaknya kejadian
munculnya kelereng kuning atau banyaknya kelereng kuning, simpelnya seperti itu ya. Banyaknya kelereng kuning dibagi dengan ruang sampelnya. Jadi itu ada 22 buah kelereng kuning dibagi dengan 50, yaitu total kelerengnya. Nah, ini PC-nya. Karena yang ditanyakan peluang terambilnya kelereng merah atau kuning, berarti peluang A ditambah dengan peluang C, sehingga ini kita jumlahkan, nah hasilnya 16/25. Jadi benar yang menjawab D tadi. Ada 4 orang ya, 16/25. Nah itu. Untuk yang soal ini gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Mungkin terutama bagi yang baru join, karena kemarin nggak join, ada yang mau bertanya nggak tentang ini? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini berhubungan dengan kartu nih. Satu kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang terambil satu kartu king, queen, atau jack. Nah, ini kan yang diambil dari seperangkat kartu bridge ya. Kartu bridge itu, nah ingat berapa jumlahnya? Coba ingat dulu berapa. Terus peluang terambil satu kartu king, queen, atau jack adalah, nah berapa ini? Sudah ada yang menjawab? Sudah 2 orang yang menjawab. Sama ya sependapat? Nah, oke. Kita bahas bersama. Satu kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang terambil satu kartu king, queen, atau jack. Nah, ini kan ini soalnya double ya, biar nggak double pemahaman, mungkin ini dihapus saja. Nah, satu kartu diambil dari seperangkat kartu bridge, tentukan peluang terambil satu kartu king, queen, atau jack. Jadi, ingat dalam satu kartu itu totalnya ada 52 buah, iya kan? Karena dia kan ada 4 jenis nih, ada ada hati, beringin, terus keriting, sama love gitu kan, ada 4 jenis. Nah, satu jenis itu kan masing-masing ada 13 buah. Jadi karena dia ada 4 jenis atau ada 4 paket, berarti 4 kali 13, makanya 52. Jadi total semua, total kartu bridge itu 52. Terus kita misalkan, A itu kejadian terambilnya kartu king, B itu kejadian terambilnya kartu queen, dan C itu kejadian terambilnya kartu jack. Nah, jadi kan kalau kartu king itu ada 4 buah kan, kartu king sekop, hati, wajik, sama keriting gitu kan. Gitu juga yang B, kejadian terambil kartu queen, kan ada queen sekop, hati, wajik, sama keriting. Ada 4 juga. Gitu juga yang jack, ya kartu jack, itu ada kartu jack sekop, hati, wajik, keriting, sama hati ya, sama hati. Jadi NC jumlah anggota C ini ada 4, ada 4 buah kan. Nah, jadi masing-masingnya 4. Nah, jadi kan antara A, B, dan C ini kan tidak saling berhubungan ya, atau dengan kata lain kejadiannya saling lepas. Jadi tidak saling berhubungan dan tidak saling bersyarat gitu ya, nggak saling mensyaratkan satu sama lain. Makanya dinamakan kejadian lepas. Dan dari sini nggak ada nih yang beririsan atau nggak ada nih datanya yang sama
anggotanya yang sama antara ketiganya ini. Gitu, itu yang saling lepas. Sehingga peluang A itu 4/52, peluang B itu peluang terambilnya yang kejadian B itu 4/52, dan peluang terambilnya kejadian C itu 4/52. Ingat, 4-nya itu berasal dari banyak anggotanya masing-masing, seperti yang ini, yang tadi ya. Yang 4 yang ini nih. Nah, karena yang ditanyakan peluang terambil satu kartu king, queen, atau jack. Nah, jadi karena diambilnya satu, berarti kita bisa langsung nih 4/52 untuk yang kingnya, queennya 4/52, jacknya juga 4/52. Karena di sini kata penghubungnya adalah atau, berarti masing-masingnya kita tambahkan. Makanya kita tambahkan, ini jadi 12/52. Atau bisa disederhanakan jadi 3/13. Nah, itulah dia peluang terambilnya satu kartu king, queen, atau jack. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Nah, lagi benar ya, semuanya benar, alhamdulillah. Oke, untuk ini paham ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, eh, nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Dari kotak itu diambil 2 bola sekaligus secara acak. Nah, ingat ya, kemarin kan ada yang diambil secara sekaligus atau ada yang diambil secara bertahap. Nah, yang kalau yang secara bertahap ada yang dengan pengembalian atau yang tanpa pengembalian gitu ya. Jadi beda-beda jenis soalnya. Nah, ini hati-hati dalam membaca kalimatnya, yang dimintanya adalah kalau dia diambil 2 bola secara sekaligus gitu. Jadi yang ditanyakan, tentukan peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 bola putih. Nah, kalau begini bagaimana ya caranya? Coba adik-adik coba dulu kerjakan. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, wah, udah 1 orang nih yang jawab. Ini dia ya. Nah, kita bahas nomor selanjutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Dari kotak itu diambil 2 bola
sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 bola putih. Nah, di sini kita harus perhatikan kata-katanya, ya, kalimatnya. Di sini katanya sekurang-kurangnya 1 bola putih. Nah, sekurang-kurangnya 1. Jadi, karena kita mau mengambil 2 bola sekaligus, berarti kalau sekurang-kurangnya 1 bola putih itu bagaimana susunannya? Nah, itu kita perhatikan dulu. Jadi susunannya kalau sekurang-kurangnya 1 bola putih, berarti bisa 1 bola putih, 1 bola merah. Iya kan? Karena dia kan 2 nih yang mau kita ambil. Berarti bisa 1 bola putih dan 1 bola merah. Jadi 1 bola putih dan 1 bola merah. Oke, berarti karena dan berarti hubungannya nanti nih kali nih. Terus apalagi? Kalau sekurang-kurangnya 1 bola putih, berarti boleh nggak bola putihnya 2? Boleh kan? Gitu. Berarti ya, yang mau kita cari lagi adalah peluang terambilnya 2 bola putih. Nah, berarti ada 2 nih yang perlu kita cari. Oke, yang pertama berarti kalau terambil 1 bola putih dan 1 bola merah. Nah, kan bola putih itu ada 6 nih, ya kan? Ada 6. Berarti karena kita mau ngambil 1, peluang terambilnya 1 bola putih dari ke-10 bola di dalam kotak ini adalah C16, iya kan? Terus 1 bola merah, jadi peluang terambilnya 1 bola merah. Berarti C, bola merahnya kita mau ambil 1, dari dalam kotak ada berapa buah bola merah? Ada 4, makanya C14. Nah, ini dia. Ya kan? Lalu dia dibagi dengan C. Ingat, kita pertimbangkan semuanya tanpa memperhatikan warna. Berarti karena kita mau mengambil 2, ya, 2 bola dari 10 bola, ya kan? Di sini ada 10 bola nih. Nah, makanya total semuanya adalah C210. Ini dia, makanya pernya C210. Nah, ini kan baru pengambilan 1 bola putih, 1 bola merah. Nah, gimana kalau kejadiannya 2 bola putih? Kalau 2 bola putih, berarti karena kita mau ngambil 2 bola putih sekaligus, berarti C2 dari 6, karena bola putihnya ada 6. Nah, ini kan. Jadi kita tambahkan, karena dia atau, berarti kita tambahkan. Jadi ingat karena di sini 1 ya, ini 1, berarti kita tinggal bisa langsung ambil yang angka-angka bagian atas ini aja. Jadi 6, ini 4, ya 6 kali 4. Nah, C26 mungkin adik-adik bisa cari sendiri, karena kemarin sudah dibahas, jadi C26 itu 15 dan C210 itu 45, sehingga hasil akhirnya adalah 13/15. Nah, untuk soal nomor 21 ini ada yang ingin bertanya nggak? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, sorry. Ini tidak ada ABC-nya ya. Jadi coba adik-adik tebak deh. Berapa jawabannya? Sebuah kotak berisi 5 buah sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Nah, ini gampang banget ini. Ayo, ada yang bisa nebak nggak berapa ya jawabannya untuk nomor 22 ini? Sekarang kita masih review materi ya. Semoga adik-adik ntar selesai ini mantap nih materi tentang peluangnya. Jadi kalau ketemu soal peluang ntar bisa langsung jawab karena kita udah beragam nih bahas materi tentang peluang. Gimana ada yang bisa nebak? Oke, ada yang nebak 10/36.
Iya, Nelson berarti tinggal tebak yang bagian atasnya nih. Bawahnya doang, Kak. Ya, per 36. Tahunya per 36 doang. Atasnya dulu nih, gimana? 5/18 karena Satrio. Nih, video udah dapat 10/36 ya. Oke. 10/36 dengan 5/18 sebenarnya sama ya. Nih Reino yang 5/9. Oke, kita bahas ya. Nah, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Nah, ingat konsepnya. Kalau ada kata dan berarti dia kita kali, iya kan? Oke. Pertama, kita cari dulu berapa peluang terambilnya bola merah. Karena kita mau ngambil satu bola nih, dari ini totalnya 9 bola kan, karena kita mau ngambil satu bola merah dari 9 bola, jadi peluang terambilnya bola merah adalah langsung aja 5/9, karena kita cuma ngambil satu ya, makanya 5/9. Nah, sekarang bola merah sudah diambil gitu. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi adalah tanpa pengembalian. Berarti kalau tanpa pengembalian, bola yang awalnya totalnya 9, karena kita sudah ambil satu, berarti sisa bolanya berapa yang ada di kotak itu gitu. Jadi 9 kurang 1. Jadi ada sisa 8 bola lagi nih gitu ya, ada 8 bola lagi. Jadi peluang terambilnya bola biru itu adalah ini bola biru ada 4 per total semuanya ada 8. Makanya jawabannya 4/8. Itu peluang terambilnya bola biru. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan yang kedua. Bola merah tadi peluangnya 5/9, bola biru peluangnya tadi adalah 4/8. Karena kata hubungnya di sini adalah dan, berarti kita kali di sini ya, kita kali. Jadi kita kalikan sehingga dapat 20 per 9 kali 8, 72 atau 5/18. Atau bisa juga 10/36 seperti tadi. Oke, itu dia. Nah, untuk ini paham ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nih. Sorry. Nah, memasuki tahun ajaran baru, wali kelas memimpin rapat kelas untuk Memasuki tahun ajaran baru, wali kelas memimpin rapat kelas untuk menentukan pengurus kelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 4 calon ketua, 5 calon sekretaris, dan 3 calon bendahara. Nah, berapa cara susunan pengurus yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang dapat dipilih? Nah, dengan ketentuan tidak ada siswa yang merangkap jabatan. Nah, ini ada kata kuncinya nih. Tidak ada siswa yang merangkap jabatan. Oke. Nah, kalau itu coba adik-adik kerjakan dulu ya.
Oke, oke. Sudah ada 3 orang yang menjawab. Kita bahas ya bersama. Nah, memasuki tahun ajaran baru, wali kelas memimpin rapat kelas untuk menentukan pengurus kelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 4 calon ketua, 5 calon sekretaris, dan 3 calon bendahara. Nah, berapa cara susunan pengurus yang dapat terbentuk yang terdiri atas ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang dapat dipilih dengan ketentuan tidak ada siswa yang merangkap jabatan. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan di soal kalau calon ketua itu ada 4, calon sekretaris itu 5, dan calon bendahara itu ada 3 ya. Yang ditanyakan susunan pengurusan jabatan. Nah, dengan syarat tidak ada yang merangkap jabatan seperti itu. Nah, jadi untuk susunan pengurusnya sama seperti soal yang banyak cara menempuh perjalanan dari kota pertama, kedua, dan ketiga. Mirip dengan soal yang itu, yang kemarin kita bahas ya. Jadi makanya yang ini kita tinggal kalikan saja. Jadi karena yang ditanyakan susunan pengurusan jabatan yang terbentuk dari ketua, sekretaris, dan bendahara, makanya kita kalikan aja. Jadi ketuanya 4, sekretarisnya 5 calon, nah bendaharanya 3 calon. Karena ini susunan pengurusan jabatan, berarti kan dia satu paket ya, jadi satu rangkap, satu paket gitu. Kalau dia satu paket berarti hubungan kata-katanya itu adalah dan, iya kan, bukan atau, karena dia satu paket. Nah, berarti di sini dikalikan, makanya kita kali 4 kali 5 kali 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 60. Jadi dari 4 calon ketua, 5 calon sekretaris, dan 3 calon bendahara, itu dapat terbentuk susunan pengurus kelas sebanyak 60 susunan. Jadi 60 kemungkinan susunan nih yang terbentuk gitu. Oke, untuk soal nomor 23 ini paham ya? Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah benar semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Satu soal lagi tentang peluang. Setelah ini kita lanjut ke materi yang lain. Nah, silakan. Oke, sudah ada 1 orang nih yang bisa menjawab, yang udah dapat jawabannya.
Oke. Aulia juga sependapat nih sama Lucid. Nah, adik-adik yang lain bagaimana? Oke, Rian, silahkan. Nah, Pak Dudi, istri, dan 2 orang anaknya akan berfoto bersama secara berdampingan. Peluang foto Pak Dudi dan istri berdampingan adalah, jadi gini, ada satu keluarga nih, keluarganya Pak Dudi. Pak Dudi punya satu istri dan 2 orang anak. Beliau nih mau berfoto, ya mau berfoto bersama, berdampingan. Nah, jadi berapa nih peluang Pak Dudi dan istri beliau itu bisa berdampingan? Oke. Jadi karena di sini Pak Dudi, istri dan anak 2, berarti totalnya ada 4 orang, iya kan? Ada 4 orang. Nah, karena 4 orang berarti total semuanya itu adalah 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Anggap saja misalnya dia berupa beliau gini, fotonya berbaris. Jadi gitu ya. Jadi kita misalkan saja dalam kolom. Nah, seperti ini. Ya, kalau dalam bentuk kolom itu kan yang pertama ada peluang yang berdiri di sini ada 4 orang gitu ya. Jadi di sini ada 4. Nah, yang berdiri selanjutnya berapa sisanya? Ada 3 orang lagi karena 1 orang sudah berdiri di sini. Karena totalnya 4 berarti sisa 3 lagi. Nah, selanjutnya yang berdiri di sini siapa kira-kira? Berarti ada kemungkinan tinggal 2 orang lagi, ya kan? 2. Terus yang terakhir siapa? Karena ini udah pada berdiri semua, berarti kan tinggal 1 lagi nih yang belum. Makanya di sini kemungkinan yang bisa berdiri di sini cuma 1 orang, makanya di sini 1. Nah, 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah berupa faktorial, ya kan? 4 faktorial. Nah, makanya di sini 4 faktorial. Oke, itu total semuanya. Terus Pak Dudi dan istri berdampingan. Karena Pak Dudi dan istri berdampingan, berarti beliau berdua ini dihitung 1. Karena dihitung 1, jadi 4 orang, karena dihitung yang 2 ini dihitung 1, berarti kan sisanya kita perhatikan ada tinggal 3. Makanya di sini 3 faktorial. Nah, 3 faktorial di sini nih. Terus Pak Dudi dengan istri kan berdirinya bisa kebalik ya. Yang pertama bisa Pak Dudi duluan baru istri, atau bisa istri duluan baru Pak Dodi sebelahnya gitu. Karena ada 2 susunan makanya dia juga dikali dengan 2. Makanya 2 faktorial kali 3 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Sehingga kalau kita cari ini hasilnya adalah 1/2. Jadi benar nih semuanya. Jawabannya 1/2. Nah, untuk yang ini bagaimana? Untuk materi peluang, ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke soal yang lain. Aman, Kak? Oke, terima kasih Aulia. Aman, alhamdulillah. Adik-adik yang lain bagaimana? Jadi itulah ya kira-kira jenis-jenis soal yang berhubungan dengan peluang. Nah, jadi yang perlu ada perhatikan, yang pertama konsepnya kita ulang lagi. Kalau kalimatnya dihubungkan oleh kata dan, berarti dia dikali. Jadi misalnya peluang pertama dan kedua, berarti peluang pertama dikali dengan yang kedua, case yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya dia dihubungkan oleh kata atau, yang kedua ya, kalau dia dihubungkan oleh kata atau, berarti dia ditambah. Jadi misalnya peluang case pertama atau peluang case yang kedua, berarti peluang pertama tambah peluang yang kedua, gitu ya. Jadi kalau dan dia dikali, kalau atau dia ditambah. Terus
Kalau pengambilan, misalnya pengambilan bola. Kalau pengambilan bola itu yang diambil cuma 1, berarti kita bisa tinggal bandingkan. Misalnya bola merah, 5 bola merah dengan 6 bola putih. Karena yang mau diambil 1, berarti tinggal bandingkan, ambil bola merahnya 1, berarti 5 per total semua 11. Tapi kalau seandainya yang kita ambil adalah lebih dari 1, 2 misalnya kita mau ngambil, atau kita mau ngambil 3 juga boleh sekaligus ya, secara sekaligus. Berarti kita nggak bisa nih langsung 5/11, nggak boleh seperti itu. Tapi kita pakai rumus kombinasi ya di sana. Rumus kombinasi lalu nanti total semuanya juga kita ambil pakai rumus kombinasi. Nah, jadi dalam hal ini kita juga perlu perhatikan kalimat-kalimat dari soalnya. Kalau seandainya kalimat soalnya adalah sekaligus, berarti kita pakai kombinasi. Tapi kalau kalimatnya adalah pengambilan dengan 1/1 gitu ya, 1/1, berarti kita tinggal seperti yang tadi, kita bandingkan saja misalnya bola merahnya 5, bola putihnya 6, jadi 5/11, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia perlu kita perhatikan juga apakah dia dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya untuk materi peluang. Oh, sepertinya ada yang raise hand. Iya, Aulia, silakan Aulia. Izin Kak bertanya, tadi kan ada soal mengenai pengambilan tadi sekurang-kurangnya 1 bola putih dan yang diambil 2 gitu kan Kak? Iya benar. Misalnya yang diambil 3 gitu Kak, itu gimana Kak? Sekurang-kurangnya 1, berarti dia tadi kan 1 dulu baru 2. Saya maksudnya 4 C1 terus kan 4C2 gitu Kak. Kalau misalnya dia diambil 3 sekaligus berarti 4C1 tambah 4C2 tambah 4C3 gitu ya Kak? Mungkin biar lebih jelas kita bahas yang nomor 21 ya. Misalnya yang diambil itu dari kotak adalah 3 bola sekaligus. Seperti ini kan, Aulia? Oh iya Kak. Nah, berarti dari sini tentukan peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 bola putih. Karena kita ngambil 1 bola putih sekurang-kurangnya, berarti sini 1 bola putih, terus 2 bola merah. Terus 2 bola putih, 1 merah, gabung dengan 3 bola putih. Seperti itu kan jadinya. Nah, gitu juga. Jadi kita cari, ini kan 1 bola putih, berarti C1 dari bola putihnya ada 6, C1 6. 2 bola merah, berarti di sininya jadi 2, C2 dari bola merahnya 4. Seperti itu. Tambah, karena 2 bola putih tambah 1 merah, ya. Berarti di sini 2, 6. Karena 6 bola putih kan. Kita ngambil 2 dikali dengan 1 merah. Berarti C1 dari 4 gitu. Terus nanti tambah 3 putih berarti C36. Nah, seperti itu Aulia. Terus ini juga jadinya C310 gitu. Iya Kak. Paham Kak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Nah, ya ini Kak. kan kalau sama-sama, Dek. Ini kan kalau dia peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 bola putih. Gimana kalau seandainya tentukan peluang terambilnya paling banyak 2 bola putih? Nah, kalau paling banyak 2 bola putih, berarti apa saja kemungkinan yang muncul? Jadi misalnya di sini paling banyak 2 bola putih. Nah, yang kita mau ambil 3 nih. Kalau yang kita mau ambil 3, karena paling banyak 2 bola putih, berarti di sini bisa yang pertama 3 bola merah. Ya, 3 bola merah karena paling banyak 2 bola putih, jadi boleh dong bola putihnya tidak ada gitu. Jadi 3 bola merah. Terus gimana? Selanjutnya 2 bola merah dengan 1 putih.
Gitu. Terus selanjutnya karena dia ngambil 3, Sama karena wawancara. dia ngambil 3 berarti sama 2 psikotes mah. kuning, 1 merah, 2 putih. Nah, Psikotes gimana nggak pecah? jadi hati-hati dalam membaca kalimat soal. Nah, sampai sini masih ada yang ingin bertanya? Oke. Aman, Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam membaca kalimat soal. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang berikutnya. Selesai materi peluang kita hari ini. Sebentar, Kak. Stop share dulu. Udah selesai Kak Retno? Gimana, Kak? Udah selesai atau ganti soal yang trojan? Yang peluang sudah selesai. Gimana? Kita mau lanjut ke berikutnya atau gimana? Udah Ya, Kak. masuk belum waktu sholat di sana? Belum Kak. Lanjut soal Belum ya? trojan aja Kak. Belum. Masih Oke. setengah jam lagi nih Kak. Oh gitu. Oke, sip. Nih. Salah, Ding. Itu bahasanya Kak. Kok bisa ini? Sebentar. Wait ya, Kak. Stop share dulu. Mana dia? Salah buka saya. Kak, ada yang mau nih, mau PDF-nya. Gimana Yang nih, mau Kak? PDF-nya ikut kelas premiumnya ya. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa kayak file materi, file PDF, file pembahasan di-share di kelas premiumnya di grup bimbel premium yang akademik. Kalau yang kelas free-nya atau yang kelas umum hanya mendapatkan kegiatan Zoom sama record Zoom-nya. Gitu. Sama paling juga nanti ada latihan soal kok, latihan soal via grup atau enggak via Google Form. Tapi nanti untuk KJ-nya, file KJ-nya hanya diberikan ke paket premium ya. Yang dia ya. Semoga ini benar. Oke, alhamdulillah benar. Oke. Apa ini? Ada kotak-kotak dia. Wait, Kak zoom dulu. Lewat. Nah, kita masuk model soal yang baru. Jika suatu suku banyak GX habis dibagi X tambah 1, maka sisa pembagian GX oleh X tambah 1 dikali X kurang 1 adalah. Nah, ini soal apa nih? Kalian tahu nggak nih soal apa? Suku banyak, Kak. Iya, benar, suku banyak. Nah, kalau suku banyak itu gimana ya? Ini bicara tentang sisa. Nah, kalau sisa itu gimana ya? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau sisa, itu ada teorema sisa. Jadi misalnya kita di sini dikatakan bahwa jika suatu suku banyak GX habis dibagi X tambah 1, berarti kita misalkan dulu nih GX, bagaimana kira-kira bentuk formulanya atau bentuk apa ya persamaannya ya. Kita misalkan dulu bentuk persamaannya seperti apa. Terus karena di sini dikatakan habis dibagi X tambah 1.
Nah, kalau X tambah 1, berarti artinya kan X tambah 1 sama dengan 0, atau X-nya, nilai X-nya yang ini sama dengan negatif 1, ya. Jadi kita masukkan nilai negatif 1-nya ini ke dalam persamaan GX tadi. Karena di sini katanya habis dibagi, berarti kan kalau habis dibagi punya sisa nggak dia? Enggak kan, dia nggak punya sisa. Berarti persamaan GX-nya, G-1-nya itu sama dengan 0. Nah, itu Kak udah ngasih clue-nya nih. Gitu juga, kalau sisa pembagian GX oleh X tambah 1 dan X kurang 1, bagaimana? Jadi kita cari nih masing-masingnya. Jadi G1, ini kan G-1 ya. G-1 berapa, G1-nya juga kita cari dulu nanti. Nah, coba adik-adik coba kerjakan dulu. Setidaknya pahami dulu soalnya. Sekitar 1 atau 2 menit kemudian kita bahas bersama ya. Oke, sudah ada 2 orang nih yang dapat jawabannya. Wah, keren. Jawabannya benar ya. Nah, oke, kita bahas bersama. Ini sudah ada 2 orang nih yang ketemu jawabannya. Keren nih. Jika suatu suku banyak GX habis dibagi X tambah 1, maka sisa pembagian GX oleh X tambah 1 kali X kurang 1 adalah. Oke, di sini ada kalimat jika suatu suku banyak GX habis dibagi X tambah 1. Nah, karena dia ada kata-kata habis dibagi, berarti bentuk persamaan GX-nya bagaimana? GX-nya karena dia habis dibagi, pasti dia dalam bentuk X pangkat 1 juga. Gitu. Karena nggak mungkin kalau X-nya pangkat selain dari pangkat 1,
terus dia habis dibagi dengan X tambah 1 gitu. Nggak mungkin. Jadi bentuknya pasti mirip-mirip dengan ini nih, sejalan dengan ini. Ini kan X-nya pangkat 1 ya. Berarti bentuk GX-nya pasti dalam bentuk X pangkat 1 juga gitu. Nah, cuma angka di depannya ini belum tahu berapa, makanya kita misalkan dengan A, terus angka setelahnya karena kita belum tahu berapa, makanya kita misalkan dia dengan B, seperti itu. Ya. Oke, di sini disebutkan bahwa dia habis dibagi X tambah 1. Nah, seperti yang Kak sampaikan tadi, karena dia X tambah 1 kan itu artinya ini X-nya sama dengan negatif 1. Makanya G min 1, ya, G min 1, karena di sini disebutkan habis dibagi, berarti dia G min 1 itu pasti sama dengan 0. Gitu. Nah, G min 1 itu bagaimana? Berarti tinggal ganti, ini kan GX ya, GX berarti AX tambah B. Kalau G min 1 bagaimana? Berarti ganti X-nya dengan min 1. Jadi ini X kita ganti dengan min 1 kali A jadi min A. Jadi G min 1 sama dengan min A tambah B. Itu sama dengan 0, karena dia tadi habis dibagi kan katanya. Nah, seperti ini. Terus yang ditanyakan, sisa pembagian GX oleh X tambah 1 dan X kurang 1. Nah, dari X tambah 1 kan kita udah dapat min 1 ya. Berarti kita tinggal cari yang GX kurang 1. Jadi kalau X kurang 1 ini, X-nya, jadi kan X kurang 1 sama dengan 0. Jadi dapat X-nya itu sama dengan 1. Seperti itu kan? Nah, jadi G1 itu sama dengan, kita masukkan nilai 1 ke sini. Jadi X-nya kita ganti dengan 1, jadi A kali 1, jadi A tambah B. Gitu. Nah, G1 sama dengan A tambah B. Nah, ini kan bisa kita substitusi, eliminasi. Jadi Kak pindahkan ini ya. Sebentar. Karena kita mau mengeliminasi, jadi Kak pindahkan. Ini jadi G-1 tadi. G-1 kita masukkan min A tambah B sama dengan 0. Ini sama dengan A tambah B. Gitu kan? Karena kita mau mengeliminasinya, makanya ini karena ada min A dan A, kita mau menghilangkan A, berarti kita tambah di sini. Jadi ini jadi 2B. Nah, ini sama dengan 0, berarti ini 2B sama dengan G1. Nah, G1 sama dengan 2B. Oke, sampai sini paham nggak? Karena Kak mau melanjutkan ke step berikutnya. Jadi sebelum kita lanjut ke step berikutnya, Kak harap adik-adik paham dulu nih. Sampai sini paham nggak? Paham. Ada yang ingin bertanya nggak? Paham? Alhamdulillah. Kalau paham, kita lanjut. Sebentar Kak hapus ya. Nah, oke. Kita lanjut. Jadi tadi kan sudah dapat nilai B-nya itu sama dengan G1 per 2. Iya kan? Oke. Jadi tadi dapat B sama dengan G1 per 2 dari hasil eliminasi yang tadi. Terus selain itu, kita juga tadi dapat nilai G min 1, itu kan hasilnya gimana? A tambah B sama dengan 0 ya. Oh, sorry, ini nggak jelas nih. Jadi G min 1 itu kan tadi dapatnya A tambah B sama dengan 0. Ini kan.
Nah, karena A tambah B sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan min B. Begini kan? Terus, sorry. Ini min A ya. Ini min A, ini jadinya B. Jadi ini plus B. Nah, ini nanti kita masukkan ke persamaan yang tadi. Jadi kan dapatnya GX itu kan AX tambah B. Jadi tadi awal kita sudah merumuskan GX itu GX sama dengan AX tambah B. Nah, tadi gimana A-nya? A-nya sudah dapat, itu sama dengan B. Berarti kita tinggal masukkan nilai B-nya, terus B-nya juga kita masukkan seperti ini. Jadi mungkin agar lebih rapi, Kak, close dulu yang ini. Nah, seperti ini. Jadi kita udah sampai sini kan tadi B-nya sama dengan G1/2. Ini min A tambah B sama dengan 0, jadi B sama dengan A. Nah, jadi kita masukkan nilai yang kita misalkan tadi. Kan tadi kita sudah memisalkan bahwa GX itu sama dengan AX tambah B. Nah, karena B itu sama dengan A, jadi tadi B-nya sudah dapat segini, makanya kita masukkan nilai A-nya dengan G1/2 dikali, karena polanya ini AX, berarti ini X, ditambah B. B-nya itu G1/2. Nah, kita tinggal ganti saja nilai ini. Ini kan sama-sama ada G1/2. Jadi kita keluarkan G1/2-nya. Berarti tinggal, karena ini udah keluarkan, jadi ini tinggal X. Nah, ini karena G1/2-nya sudah dikeluarkan, jadi tinggal 1. Makanya G1/2 X tambah 1. Nah, seperti itu. Untuk soal yang ini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi kan tadi Kak ingatkan kembali soalnya. Nah, soalnya kan seperti ini. Ada fungsi GX. GX itu habis dibagi oleh X tambah 1. Nah, GX itu habis dibagi oleh X tambah 1. Karena itu, karena dia habis oleh X tambah 1, makanya fungsi GX-nya itu mirip dengan ini. Gitu. Hanya bedanya di angka bagian depan dan belakang ini saja. Gitu. Makanya kita misalkan dengan A, yang angka yang kedua kita misalkan dengan B. Ini persamaan GX-nya. Nah, karena dia habis dibagi oleh X tambah 1, berarti kan X tambah 1 sama dengan 0, dapat X-nya sama dengan min 1. Jadi kita masukkan nilai min 1 ke sini. Jadi min 1 kali A tambah B, karena dia habis dibagi, makanya dia sama dengan 0. Ini. Terus, yang ditanyakan berapa sisa pembagian kalau GX ini dibagi oleh X tambah 1 dan X kurang 1. Makanya kita cari G X tambah 1, ini kan min 1 ya, G min 1-nya berapa? X kurang 1 berarti kan X-nya sama dengan 1 ya. Nah, G1-nya berapa? Jadi kita masukkan nilai 1 ke X-nya ini. Jadi A kali 1 tambah B. Jadi A tambah B. Nah, ini kita eliminasi. Eliminasi ini kan, ini habis karena ditambah, jadi ini habis. B-nya kita tambah jadi 2B. Ini 0 bagian atasnya, ini 0. Jadi makanya di sini G1. Jadi G1 sama dengan 2B atau B-nya sama dengan G1/2. Seperti itu. Terus dari sini, dari persamaan yang ini, kita juga dapat nilai
B-nya sama dengan A. Nah, ini dia. Sehingga sisa pembagiannya kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi AX tambah B, A-nya karena sama dengan B, makanya masukkan nilai yang ini. Nah, ini. Terus X, makanya X tambah B, B-nya yang ini. Nah, karena di sini sama-sama ada G1/2, makanya kita keluarkan G1/2. Jadi G1/2, ini sudah dikeluarkan tinggal X, nah ini tinggal 1. Nah, begitu. Oke, untuk soal nomor 31 yang berhubungan dengan polinomial, ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada, berarti paham ya untuk soal ini. Jadi kalau untuk polinomial, kalau dikatakan di soalnya bahwa dibagi oleh sekian-sekian. Jadi kita tinggal ganti saja nilai X-nya itu. Jadi masukkan nilai X-nya sesuai dengan yang di sini. Gitu. Jadi habis dibagi X tambah 1. Berarti kita tinggal masukkan nilai min 1 ke dalam nilai X-nya, ke persamaan GX-nya. Gitu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Berarti paham ya? Kaisan, apakah bisa lanjut? Karena ini sudah jam 5.54. Tutup aja kali Kak. Dilanjut besok Sudah lagi. ya? Oh gitu, Udah maghrib. baiklah. Oh siap. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga adik-adik paham dengan apa yang Kak sampaikan. Dan semoga ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat dan berkah ya. Terima kasih untuk hadirannya dan Kak kembalikan ke Kak Isan. Silakan Kak Isan. Oke, terima kasih Kak Retno yang telah mengajar pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya ya. Dan terima kasih juga kepada para peserta telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Retno bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal akademik besok ya. Oke. Amin. Buat yang tanya file PDF-nya tadi, kemungkinan file PDF-nya di-share Abang upload ke Drive-nya besok ya, atau nanti setelah soalnya semua dibahas gitu. Nanti link Drive-nya Abang share di paket premiumnya. Jadi yang mau file-file materi dari kemarin, Zoom kemarin, file PDF-nya sama pembahas soal, bisa ikut paket kelas, paket yang premiumnya ya, kelas akademik yang premium. Untuk record Zoom-nya di-uploadnya kemungkinan besok ya, besok pagi atau besok siang baru Abang upload ke YouTube. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Hore Digital, follow IG Hore Digital, sama ikut kelas premiumnya ya. Oke. Kalau yang tanya premium berapa kali pertemuan, itu hampir tiap hari ya. Kita ada pertemuan sehari bisa 2 kali atau sampai 3 kali Zoom. Tuh. Terus juga kadang ya sekali aja sih. Bisa sekali, bisa 2 kali. Pokoknya setiap hari kita ada Zoom. Terus juga ada latihan soal juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau untuk jadwal akademik SSN sama Postatis sama STMKG belum tahu ya, belum ada resminya. Karena apa namanya? Ya itu nunggu info resmi dari sekdin masing-masing lah, dari SSN sendiri, dari Postatis sama dari STMKG. Cuma kemarin ada bocoran kalau yang SSN tanggal 10 ya ada pengumuman. Kalau yang Postatis katanya sekitar tanggal 5 sih, tanggal 5 baru pengumuman. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada mungkin nanti dilanjut di grup premium aja ya. Oke. Oke, Abang akhiri aja. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.